Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh Musalla Nurul Jihad yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita masih Allah berikan umur yang panjang, badan yang sehat. Sehingga umur yang Allah berikan, badan yang sehat yang Allah berikan, bisa kita manfaatkan untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah. Sebab kalau badan sehat, maksimal ibadat awak. Kok tagak awak, ruku awak, sujud awak menjadi maksimal. Karena memang semua nikmat yang Allah berikan seyogyanya untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam terkirimkan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan beliau kepada kita umatnya sehingga di akhir ajal beliau selalu ingat akan kita. Oleh karena itu, tentu kita berusaha pula mencintai sunnah Rasul. Kalau kita mencintai sunnah Rasul, Rasul pun akan cinta kepada kita. Kalau kita cinta kepada Rasul dan Rasul cinta kepada kita, maka kita bersama Rasul nanti di dalam surga. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Bapak-bapak, ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan mengulang kaji kita surah Al-A'raf. Kok Al-An'am juga lah. Surah Al-A'raf ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam qad anzalna alaikum libasan yuwari sawatikum warisha wa libasut taqwa dzalika khairun dzalika min ayatillahi la'allahum yadhakkarun. Shadaqallahul azim. Jadi di dalam surah Al-A'raf mulai dari ayat 10 itu sampai kini masih bicara soal Nabi Adam alaihissalam. Jadi banyak cerita tentang Nabi Adam kok dikupas di dalam surah Al-A'raf. Kini di ayat 26 Allah berfirman. Kok 6 kok bantu angko 7 tak karyawa bentuk Di ayat 26 surah Al-A'raf Allah berfirman. Ya bani Adam. Kalau dipanggil kita anak cucu Nabi Adam. Wahai anak-anak cucu Nabi Adam. Itu lekwa. Apa kata Allah Ta'ala? Qad anzalna alaikum libasa. Sungguh kami telah menurunkan terhadapmu pakaian libas. Jadi di sabuyan bana soal pakaian. Di sabuyan anak cucu Nabi Adam. Iko asal mula adanya pakaian. Di dalam tafsir dikatakan khalaqnahu lakum.
kami menjadikan atau merancang, membuatkan pakaian itu untukmu. Apa tujuannya? Yuwari sawatikum. Yang pertama tujuannya adalah menutupi auratmu. Fungsi yang pertama disebutkan di dalam Al-Quran tentang fungsi pakaian. Yang kedua warisha, yaitunya untuk perhiasan. Dengan pakaian itu kamu terlihat elegan, cantik, berwibawa, berkarisma. Aku peruntukan pakaian itu diciptakan untuk manusia. Kalau ahli desain, kalau ahli desain kan kini ada program studi kalau di kuliah tuh tata busana, tata boga, tata busana soal pakaian. Kalau di sekolah-sekolah seni itu ada orang mendesain pakaian, merancang pakaian. Kalau anak artisnya kan Ipan Gunawan Tasabwi namanya. Jadi rancangan pakaian itu sendiri itu sifatnya adalah sesuai dengan kondisi manusia dan tren yang dibuat di manusia, sehingga di setiap daerah bermacam-macam bentuk pakaian. Kaji dulu. Yang pertama disebutkan Allah menurunkan kepadamu itu pakaian. Ada pakaian barangke dari kronologis Nabi Adam dan Siti Hawa dek karano melakukan satu kesalahan lapeh pakaian surga. Jadi di surga itu manusia sudah terhormat, ada pakaian. Lalu kemudian karena melakukan satu kesalahan manusia menjadi terhina. Sehingga terhinanya manusia itu tidak ada pakaian oleh takah itulah bentuk penghinaan. Lapeh fasilitas surga, tabuka aurat, di situ baru tarasum malu, ada penyesalan, tangga pakaian itu tadi. Dengan berbagai macam potensi yang ada, ananado kok daun lah nama disebutkan dalam Al-Quran miwarakil jannah. Daun kaladi, kan biasanya kan daun kaladi. Kalau waktu ketek-ketek membaca buku tentang cerita Nabi Adam dan Siti Hawa, kalau sama suat dulu-dulu ada buku cerita itu. Kalau kini itu ada dulu lagi. Kini itulah ada melalui medsos saja lagi. Ada cerita-cerita bergambar tu anak kini lagi. Dulu tuh kan memang ada nampak di dalam gambar itu, ilustrasi itu, di lampok lah di Siti Hawa dan dua Joanwe kemaluannya dengan daun. Nabi Adam tak katu pulau. Kan katu gambar. Jadi waktu Nabi Adam dan Siti Hawa kau dilempar ke bumi dalam keadaan kondisi rodis gitu. Nah jadi kan lahdo urutannya disabui di siko. Ketika Nabi Adam melakukan kesalahan, lah dibujuk rayu dek setan, lalu kemudian lapihlah pakaian mereka itu, dan kemudian ditutup dengan daun yang ada dari surga. Berarti lah ada batuti pakaian ala kadare. Alulai di dalam surga, akan disebut itu di dalam surga itu watafiqa yaksifani alaihi mi warakil jannah. Ditutui semua yang pantas dan patut nanya tutui lah ada rasa malu itu tadi. Nama unsur-unsur yang menjadi penting untuk nyututui dari daun surga. Dalam kondisinya lah menutui badannya takatu, Allah Ta'ala menyeru, kan sudah aku sampaikan, sudah aku beritahu kepadamu sebelumnya. Kata Allah Ta'ala, alam anhakuma antilkuma syajarah. Kalau kecian dulu, lah batagah, lah bararang, jandah kien pohon ko. Tapi baalai, abada kenjo. Ditambah dia Allah Ta'ala, wa aqul lakuma inna syaitana lakuma adu mubin. Lah bersampaian nan syaitan. Kalau jalan musuh badang aja kecek.
Berarti di surga tu nyolah manutui dengan daun surga. Jadi nak betelanjang gigi itu dah. Turun ke buminya. Iyo, turun ke bumi berarti kan lah ada pakaian namanya. Tapi setelah mereka turun ke bumi, lah tiba di bumi, kan dikatakan oleh Allah Ta'ala, hai anak cucu Nabi Adam lah. Berarti kan Nabi Adam lah ada pakaian ala kadar nama itu. Lalu kemudian ada rasa malu, lalu kemudian ada semacam kebutuhan pokok untuk kemudian berpakaian. Sehingga para pakar ekonomi membuat bahwa pakaian itu adalah menjadi salah satu kebutuhan pokok. Jadi iko prioritas dulu. Tandonyo awak manusia berbeda sama hewan yang lain itu adalah dari pakaian. Kalau Jawi yun ada apa pakaian ada, kambing ada apa pakaian dah, na biasa dia. Nan jadi masalah kini kucing jo wawa dia pakaian ni nyo menenggan pakaiannya gitu. Alah parah lo, lebih terhormat lo wawa tu kucing daripada manusia le. Lah dia pakaian kambing ko, itulah nanti balik-balik dia lo. Orang kurang kerajo nan diriye ndak nyo peloan dah. Justru kini inyo lo merasa nyo agih lo hewan pakaian. Secara tidak langsung mereka kok tahu bahwa para lu pakaianku ada fungsinya. Kalau di dalam kajian-kajian tasawuf berikutnya, kok kan rumus dalam Al-Quran gak? Yang pertama fungsinya pakaian itu adalah yuwari sawatikum, menutup aurat. Yang kedua warisya, sebagai perhiasan. Tetapi lebih dalam dari itu, nyo menutup aurat. Sambil menutup aurat, di situ ada fungsinya adalah memberikan perlindungan, menjaga kehormatan. Apa perlindungannya? Kalau bahasa kampung wae, menjaga badan awak, fisik tubuh awak dari kepanasan, dari kedinginan, supaya jangan menggigil awak. Dibuat pakaian kok musim dingin, dibuat pakaian agak tabak. Ambo petang lah bali lo selim itu jaket tabah tu di Madinah tu kan agak dingin tu. Tabah supaya kan awak adona nan jangi agak tipih mah. Masuk angin dia sebentar, damam dia sebentar kedinginan. Lu orang nang kebal belum. Ndak bawa air orang kenek-kenek dulu, orang tutu anak kenek dulu ketika hujan hari ndak bawa air dah. Ini hujannya sini ala damam. Ala pelu. Dulu nana memang di hujan tu biasa, awak mandi hujan apa kini jangan kena hujan le rine sene je, langsung perlu damam. Karena memang diri awak perlu perlindungan. Ikol memang teorinya lah disampaikan di dalam Al-Quran, menjaga, menutup aurat. Jadi perkenalan tentang aurat itu pada saat lapihnya pakaian Nabi Adam dan Siti Hawa di surga. Nama unsur-unsur aurat yang perlu ditutupi. Sehingga di dalam ajaran Islam lah diberikan penjelasan. Sehingga memang agak terjadi perdebatan soal aurat perempuan masuk zaman Saiswa di zaman kini. Zaman kini kan fashion kok lebih tertata. Dulu sama zaman orang tua awak, orang polisi kok nak ada nak pakai takah model kini ranya dulu pakai salindang apa dia. Tongku luar. Kemudian bajunya pakai balah di danu aja nih bang, mereka pakai kotak ada aja. Itu dulu kebutuhan fashionnya dulu baru. Ini seiring dengan terjadi apalah namanya tuh interaksi budaya. Cari lo tempat lain tak apa, tempat tak kok dikembang. Kalau lah dek pebisnis dengan desainernya. Kan soal orang baru tapi kian takah kau modelnya baru kini dengan berkembang sehingga perempuan kau kan lebih banyak lo model pakaian variasi le. Ibu muslimah. Kalau dulu nak, lah duluan termasuklah tokoh-tokoh ulama-ulama dulu tu tuh yang memang itu lo masuk
itu lo mode itu lo zaman itu lo yang ditemukan. Nah, jadi terkonek, tersambung dengan yang lain, ternyata sampai lain lah mulai berubah. Kakak Iran tuh dulu kabarnya sama sebelum Ali Khamenei itu kan tuh bebas kemudian ada ajaran ya diterapkan lo dengan ketentuan seperti itu. Sama Soambo dulu sekolah SMA mah dong polisi kok pakai jilbab satu kelas itu mungkin 1 atau 2 aja. Kalau kini lah alhamdulillah lah pakai jilbab saduannya. SMP jilbab, SMP SD aja lah. Kalau dulu SMA tu je nak do nak polisi nak do pakai jilbab. Rok pendeknya pakai razia rok dalam kan model dulu sama SMA. Kalau kini lah adalah kemajuan tentang soal pakaian muslimah. Kalau laki-laki SMP itu pahunya sedang pahu apa kalau dulu SMP itu lah untuk apa-apa untuk lawas sungai itu tagak betul lah kadang dulu. Kini agak lembut anak SMP itu cuma anak SD yang tu relay. Tak tu je bantu dulu ketika SMA tu lah bantu SPG kan lah jadi guru kan. SPG itu level SMA nya. Kini lah dulu BA tu je tu lah maja, kini lah doktor ke lah ikut ke. Nak jalan je kondisi apa nak di kerajaan jalan ke. Itu memang kondisi Jadi balik-balik memang Allah menurunkan perintah terkait dengan adanya berpakaian dengan pakaian yang sudah ditentukan supaya pakaian itu bisa menutup aurat. Kalau seandainya ada orang yang berpakaian tapi tidak menutup aurat, itu namanya tidak berpakaian namanya. Lai baju tapi tidak basrawa, lai basrawa tapi tidak baju kan ada lagu mah. Lai baju tapi nan sabana-bana indak terlaksana fungsi dari baju atau pakaian itu tadi. Idealnya tentu adalah menutup aurat. Menutup aurat artinya menjaga kehormatan. Tu mengko disabui ada orang kalau orang polusi ko mengko terhormatnya yo tertutup berada di etalase yang eksklusif. Ndak tak kaki limo loh je kan. Kaki limo tentu diobral-obral je. Karena ada di situ simbol kehormatan. Ikolah nampak jadi renungan awak soal pakaian anak-anak awak. Hari karayo kini ya, tentu perlu dibalian pakaian yang segeh lah. Ambo dulu yo pernah nulis lo tentang pakaian lebaran. Ternyata ada survei dulu itu. Dulu banyak, kini kan tidak boleh. Kalau kini lebaran kok tren penjualan pakaian muslimah kok cukup tinggi ini. Karena nyolah banyak lo keterkaitan bisnisnya gitu. Promosi lah banyak lo, salero orang lah mulai bertukar, tren-tren perilaku konsumen kalau berubah dengan pakai lebaran. Karena akan ada kaitannya. Awak nan punya pitih dari orang tua, kemudian dengan pitih awak tu membalian pakaian rayo karena awak pakaian membuka aurat, ya berarti jiwa awak terlibat. Itu memang ada saham dosa awak namanya. Kalau seandainya awak tidak memberikan batasan-batasan apa pakaian akan dibali dia nak produksi awak. Lenda berarti lah satu lo awak melibatkan diri. Kan wala mengaji sebelum wala taziru waziratu wizra ukhra. Dosa seorang-seorang kan tanggung anak-anak dosa lo, awak dosa awak lo. Tetapi dalam konteks awak punya saham anak awak berdosa, tentu bertambah lo dosa awak. Itulah para lulu bahas supaya batasan pakaian itu adalah yang akan bisa menutupi aurat. Mongko Islam sangat fokus dengan soal pakaian. Maka dulu sama sebelum Nabi Muhammad masuk zaman jahiliyah, perempuan yobana mengalami diskriminasi lah, pengabaian terhadap perempuan, bahkan perempuan dijadikan sampai pelampiasan nafsu. Lalu kemudian datang Islam, diberikan penghormatan sehingga aurat perempuan itu
Yo cukup hanya wajah dengan telapak tangannya leh. Sehingga wajahnya kalau di Timur Tengah kan pakai niqab nak nampak bentuknya. Tak dogen nampak wajah bini itu di luar nak nampak. Karena perempuan tu istrinya tu adalah terbatas hanya untuk dirinya sendiri. Hanya je nak menikmati kecantikan istri untuk orang lain. Kalau orang awak kan tak dengan promosi-promosi ancak ini dipancancak. Ancak kau untuk siapa celian? Untuk orang banyak. Berpancaan tu berkeluar rancak-rancak. Bajunya, pakaiannya ketika kabar halik, ketika berancak. Tapi pakaian ketika sembahyang, ketika beribadat, ketika tak ada. Padahal dalam beribadat itu pun ada ketentuan pakaian. Kalau laki-laki sebaiknya ada pakaian putih, kemudian ada harum-haruman supaya ada semacam ketika kan orang berpakaian tu kan ingin diharuan bahwa tu wancak siap bersih. Apalagi kok datang mereka menemui pejabat, cari bana baju yang paling ancak. Corang dulu kok cari baju nambah sandiang kan tak istilah. Ini kalau ada baju basandiang sama dia leh. Dulu kan basandiang bagari, baju kalau kini kan licin model leh. Itu selero orang sama dulu itu kan. Artinya apa poinnya? Memang ada persoalan pembahasan soal pakaian. Nabi pun dalam Al-Quran kan diperintahkan agar istrinya menggunakan jilbab. Jadi konsep jilbab itu ada di dalam Al-Quran. Nah, kini kok soal pakaiannya dulu. Libas soal pakaian. Nah, lalu kemudian pakaian itu juga berfungsi warisya. Memang dengan pakaian itu nampak ancawak. Kalau orang produksi kalau berbungkuih kan ancak. Kalau tidak berbungkuih bang. Tapi kalau artis model tidak berbungkuih itu mengkawan itu nanya pajuan. Itu lo nanya pajuan, itu lo yang mana pepeti. Oh gitu ya, ada lo taka pramugari mah bantu dalam lo oroek, kira balai sampai lo ke pahu itu. Kalau dulu kan model tren balai itu di belakang, kan orang Purusiko di belakang itu mulai dari lutut dah. Kemudian lah betul kalau ada orang balai di samping dari pahu itu balai panjang tu. Ada lo model balai dari mungkunya balai pula. Itulah modelnya apa namanya itu memberikan pesan apakah modelnya seperti itu. Seperti pembahasan sebelumnya. Kan orang berpakaian kalau pakaian pendek-pendek itu ketika dicaliak orang kan malu loh mah. Dicaliaknya hati yang terbelah, itu hati yang mendua. Satu sisi ini berpakaian minim, pakaian ketat, pakaian seperti itu supaya dia dicaliak orang ancak. Dicaliak benar orang. Ini malu loh sagan loh berang loh Artinya itulah nama manusia kok hati yang terbelah, hati yang mendua. Nah, dari sisi lain dengan berpakaian itu ada membuat orang menjadi percaya diri. Karena dulu orang di pakaian rancak tu muncul percaya diri. Apalagi bagian-bagian orang marketing nyoba supaya performan orang, penampilan orang tu supaya rancak. Jadi kalau prospek orang berkomunikasi orang percaya diri pede dengan pakaian seperti itu. Dan pakaian pun akan membedakan status seseorang. Membedakan kalau kalau laki-laki modelnya polisi modelnya lain lo pakaiannya. Tapi kinilah agak aneh lo. Ada lo laki-laki yang berpakaian polisi kain niqab lo pakai jilbab dalam lo kiranya polisi laki-laki. Maknanya gaul lo masuk lo ke jamaah perempuan, masuk lo ke WC perempuan. Kalau macam-macam modus begini, bantu polisi lah, bantu kiranya laki-laki. Ada orang yang menyamar seperti itu. Lalu kemudian dijelaskan walibasut taqwa.
Zalika khairun. Ada kemudian dikenal dengan pakaian takwa. Jadi tidak hanya sekedar menutup aurat, tidak hanya sebagai alat perlindung diri, tidak hanya pembeda status seseorang, tidak hanya sekedar untuk perhiasan, untuk dia menjadi lebih cantik, bagus, percaya diri dengan penampilannya. Tetapi yang dipesankan lebih dari itu adalah libasut taqwa wa libasut taqwa, pakaian takwa. Di dalam tafsir dikatakan pakaian takwa itu adalah amal yang soleh dan akhlak yang baik. Jadi al-amalu soleh wa samtul hasan. Jadi amal kebaikan awak itu menjadi sebuah penilaian pakaian. Tandunya orang koelo, disebut pakaiannya tuh. Jadi supaya karajo bayi waktu menjadi pakaian ya, kan tak satu istilah ya. Lah menjadi pakaian melekat dan menyatu di dalam diri awak. Kalau nampak pakaian kau kan menempel je badan awak mah. Dah terpisah no, kau pakaian awak cila kau tu dianger nama itu. Tu badan awak terpisah ndak, tetapi pakaian awak tu menutupi badan awak. Artinya bahwa amal kebaikan awak itu adalah diri awak. Maka di alam barzakh akan ada yang akan mendampingi awak berbentuk seperti amal awak. Itulah nampak pakaian awak itu tadi, libasut taqwa. Pakaian takwa itu adalah amal yang soleh. Kemudian wasamtul hasan, parangai atau perbuatan yang elok. Jadi kalau parangainya elok, tutur katanya baik, itulah menjadi pakaian nama itu. Urimnah. Maka orang tua mengecian ba'a supaya nilai-nilai adat istiadat dan diajar orang tua waktu menjadi pakaian dia wak ni. Lah menjadi pakaian hidup nama kita. Kalau di dalam ayat lain justru tak masuk pasangan awak tu adalah pakaian awak je tu. Jadi orang rumah awak tu adalah pakaian dek laki-laki. Suami awak tu adalah pakaian dek perempuan. Karena ancaknya laki-laki itu tergantung daripada isteri ya. Ba'a cara istrinya mendampinginya akhlaknya dan segala macamnya. Sebab ba'a nan tahu rasio laki aku nan sabana-bana tu bini takatulo nan tahu lo rasio bini aku tentu adalah laki Jadi antum libasul lahunna, kamu itu wahai laki-laki adalah seperti pakaian bagi istrimu. Begitu juga istrimu adalah pakaian bagimu yang akan menutupi, kan menutupi itu, menutupi mungkin kekurangan awak, kelemahan awak, kesalahan awak ditutupi oleh istri awak. Tak kata pula kehormatan istri awak itu terjaga dari suaminya itu tadi. Jadi suaminya itu adalah sebagai tameng, pelindung, penjaga. Jadi kalau kedinginan, suaminya lah sebagai penghangatnya, kemudian melindungi dari gangguan-gangguan orang lain. Dan beko biniye nyolo nama menjual biniye, inyolo nama menyakiti biniye, berarti sama dengan merusak diri sendiri. Memang dalam, jadi dalam Al-Quran tuh banyak sekali firman Allah tuh mengajarkan tentang praktek kehidupan yang amat mendalam. Kan makna itu antum libasul lahunna, kamu adalah pakaian bagi perempuan, bagi istrimu, begitu sebaliknya. Nah, di situ disebutkan ketika dipesankan kepada anak cucu Nabi Adam, maka pakaian terbaik itu adalah libasut taqwa. Artinya apalah artinya sebuah pakaian? Wah, pakai kopiah, pakai jubah, pakai nikah, pakaian-pakaian tertutup dan segala macamnya, tetapi miskin isian, tidak ada amal soleh dah. Dicaliak di luar bentuk barakah gagah, barakah ancak, tetapi di dalamnya keropos. Kan itu inti itu. Jadi diajarkan berpakaian secara syariat. Berpakaian secara syariat itu mah
pakaian yang nampak ini, yang menutupi badan awak, menutupi aurat awak, kemudian membuat awak menjadi percaya diri, pede, cantik dan gagah. Tetapi lebih dalam dari itu, ada pakaian terbaik, yaitu pakaian takwa. Jadi pakaian takwa itu tercermin dari hati yang baik. Hati yang baik, akhlak yang baik, amal perbuatan yang baik. Lalu disebutkan, zalika khairun, itulah yang terbaik. Zalika min ayatillah, itu adalah bahagian dari ayat-ayat Allah. Ternyata memang persoalan pakaian pun ikut disebutkan secara detail di dalam Al-Quran, karena itu adalah bahagian dari petunjuk Allah. Itu bahagian dari ayat-ayat Allah. Itu adalah dalil-dalil yang diperlihatkan kepada manusia, la'allahum yadzakkarun, agar manusia itu bisa mengambil pembelajaran. Semua yang disebutkan itu ada ketentuan syariatnya, ada ketentuan hakikatnya. Jadi ado balahi, ado babatin, ado yang zahir dan ada batinnya. Batinnya mana adalah beramal yang soleh. Ada riwayat mengatakan bahwa la budda 'alal mu'minina min arba'ati asya. Ada 4 perkara yang harus dimiliki orang yang beriman. Yang pertama adalah darun wasi'ah, rumah nan lapang. Nan kedua adalah sirajum mudhi'un, lampu nan tarang. Nan ketiga dabatun farisah, kendaraan nan kancang. Nan kampe adalah saubun jamilun, pakaian nan jombang. Ada juga konsep pakaian saubun, pakaian jombang, kok kan pakaian nancak. Jadi ada sebuah perumpamaan lah, betapa sebagai seorang mukmin itu kita harus punya rumah nang gadang, berarti punya hati nang lapang. Maksud dari rumah nang gadang adalah bahati lapang, baalam laweh, balam leba, kan tak tujuh orang Minang tuh. Nanti toko orangnya balam laweh, balam leba, bapadang hana. Artinya ndak ada sampai kalang dah, ndak ada picik dah, tetapi adalah berpikir luas. Kemudian ada disebut dengan sirajum mudhi'un, balam putarang, itulah ilmu. Harus ada konsep ilmu awak. Orang yang berilmu itu adalah orang yang menjadi bijaksana. Kalau rumahnya gadang tapi lampu nak ada, tentu kalam-kalamnya. Untuk penerang rumah tuh hati waktu tadi adalah dengan ilmu. Lalu kemudian ada rumah wak gadang lampu tarang, dilengkapi dengan kendaraan yang kancang. Hari karayo namun punya itu. Kendaraan yang kancang adalah simbol dari amal, kreativitas, karya, pengabdian. Banyak nang nyo karajuan sama sonyo duit. Ndak sekedar mabiabihan hari je dah, mabiabin umum aja dah. Tapi ada kemanfaatan, ada semacam pengabdian, ada kontribusi ke kampungnya, ke masyarakat. Kecil orang kini ada laki tangannya, ada legasi, ada karya. Kalau kontuan cucu wawa, ada pusako nak diwarisan karena cucu wawa. Kok batang kayu nalah kambia nambah batang, kemudian pitih nambah bilang. Kok karambia le tinggal memanje, kok rumbio le tinggal mengabek, karena kata istilah itu. Ada warisan terbaik awak kepada anak cucu awak, bentuk karya. Terbaik itu adalah amal ibadah. Nah terakhirnya adalah saubun jamil, pakaian nan jombang. Atau pakaian nan jombang, ternyata pakaian nan jombang tadi adalah punya rasa malu. Jadi kalau nak berpakaian wak malu wawane. Kau dicecali wadurangan berarti adonan aneh tu. Mungkin kau ado aurat nan tabuka, atau penampilan wak nan norak, atau gaya wak mungkin nan balabiah bana. Itu nan ditanaman raso pareso malu jo sopan. Raso dibawa naik, pareso dibawa turun. Di raso-rasoan, di pareso-pareso. Lalu kemudian ado malu jo sopan. Jadi ado malu dan ado sopan. Anda sopan, kami pun segan. Supaya awak disegani diorang, berarti tentu harus sopan awak.
sopan awak. Tapi kalau nak sopan awak di ma awak kemudian akan disegani orang lain. Nah, dole kalau di nok manungan cie istilah dari orang tua awak tu mendalam suana itu. Aba cara menyampaikan anak cucu awak tu kan. Nah iko nan penting bana disampaikan nilai-nilai takatu. Kadang-kadang kesempatan untuk menyampaikan tu nak dole nyola sibuk jawab surang, nyola sibuk jo diri surang. Lama aja nyo malewan-lewa aja tak semacamnya ndak ada rasa malu. Itulah renungan dewa. Jadi la'allahum yadzakkarun, supaya mereka bisa mengambil pembelajaran dari semua yang sudah ditetapkan. Itulah nilai yang diajarkan. Ternyata soal pakaian pun itu sudah ada penyebutan dalam Al-Quran. Maka benarlah apa teori yang disebutkan oleh orang ekonom bahwa pakaian adalah menjadi kebutuhan pokok. Indah kayu janjang di kapiak. Bahas supaya awak babaju. Tapi bukan harus baju baru je deh. Kok baju baru deh. Benda ada baju baru nak mau pakai dah. Kecil laguan anak kini baju baru. Alhamdulillah. Ndak ada pakai baju baru. Ndak apa-apa. Baju lama masih ada. Pindah dulu orang kini lah tren lo tak kata pokoknya rayo tu pakai baju baru tu. Pakai baju baru. Intinya adalah semangatnya semangat baru, hatinya hati yang baru. Kemudianlah terbentuk karakter atau perilaku yang baru setelah awak bulan Ramadan. Piti baru lo. Aiko indah, puasa indah, tarawih indah. Nyolo dulu sama nyolo dulu nak beli baju rayu. Awak lo beli baju rayu, le nyola dulu lo beli lah rayu lo pada awak le. Apa lo nanyo rayuan gola? Berjuang indah, beribadah indah, puasa indah, rayu lo cek. Nah rayu tentu bagi orang yang berjuang melawan hawa nafsunya. Kan itu tapi ba Allah. Patih lah pada awak pun lagi kini kau tinggal beberapa hari kau Senin gak besok Selasa kau kau baca kau Selasa terakhir mah besok Selasa terakhir belum puasa je Allah banyak orang narayu mah hari Kamis jadi berdoa aja wak tonton leleluk aja lah kasih duit. Nak cucu kemanakan awak kanu disabit bana Allah Ta'ala ya bani Adam, oh ya nak cucu Nabi Adam, kau karayo ri pakailah pakaian takwa. Kanu hakikat dari puasa awak adalah mengantarkan awak menjadi orang yang bertakwa, kan begitu. Jadi berdoa aja awak mental takwa itu terbentuk, karakter takwa terbentuk dari serangkaian ibadah yang kita karajuan. Itulah kira-kira kaji awak kini saya membahas tentang surah Al-A'raf ayat 26 ternyata bercerita tentang adanya ketentuan yang Allah sampaikan fungsi dari pakaian. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.